Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan fillah, para asatiz yang Allah muliakan, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak pada kita semua, terlebih nikmat iman dan Islam, dan Allah masih memberikan usia kepada kita sehingga kita bisa hadir di majelis ini. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curah pada Rasulullah SAW, kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Ikhwan fillah, para asatidz yang Allah muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bulan minggu kemarin kita banyak sekali agenda di syarikat sehingga ya begitu bentrok gitu ya. Jadi nah alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir ya, menyamakan waktu dan frekuensinya sehingga kita bisa hadir di kelas Zoom meeting ini. Baik, para asatidz yang Allah muliakan, pada malam hari ini seperti biasa kita akan membahas satu kitab, At-Ta'liqu ala Siyasati Asy-Syar'iyyah di Ra'iyah wa Ra'iyat. Baik, sebelum acara dimulai, mari kita buka kajian kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya kepada Abu Zaki, Baik, halo Abu Zaki, apakah suaranya bisa terdengar, Sah? Sinyal. Assalamualaikum. Oh, apanya masih ini ya? Sinyal ya, Ustaz. Baik, insya Allah pada malam hari ini masih kita membahas mengenai mencari pemimpin yang ideal seperti itu. Ya, jadi mudah-mudahan nanti kajian kita itu memberikan hasanah, pemahaman mengenai bagaimana menurut Islam itu pemimpin itu harus seperti apa dan bagaimana. Baik, Ustaz Abu Zaki, apa bisa diterima suaranya, Ustaz? Apa sudah terhubung? ya, terhubung ya. Ya, baik, Ustaz. Apa jelas, Ustaz? Sini takut ini keterimanya, takut ini ya, nggak betul, nggak apa sih, nggak normal gitu, Ustaz. Belum ada suaranya, Ustaz. Tes. Ustaz, belum kedengaran suaranya, Ustaz. Baik.
Ya Ustadz Wawan, apa suara saya terdengar Ustadz? Apa suara Ustadz Abu Zaki juga begitu? Terdengar? Suara saya terdengar, Ustaz? Nah, baru Kedengaran enggak? Ada. kedengaran Sekarang ada. Ustadz. Ya. Baik Ustadz, tafadhol, suaranya sudah kedengaran sama kita semua Ustadz. Tuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa iyaya taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsumma kunta wadbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin amma ba'du. Ashabal fadilah, asatid wal ustadzat, ikhwati wa akhwati fillah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah wa syukrulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala pada satu jalasah, yaitu ngaji kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyyah fi Islahir Ra'i war Ra'iyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan faedah-faedah ilmu dari apa yang kita lakukan dalam mulazamah ini, dan semoga hal ini dijadikan sebagai amal soleh bagi kita yang nanti kelak akan memberatkan timbangan amal soleh kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teruntuk para sahabat, ahli bait, dan mudah-mudahan melimpah pula untuk kita selaku umat beliau. Insyaallah kita bersama-sama senantiasa Hilang lagi suaranya. dan sebagai bagian dari amal soleh kita. Baik, ikhwati wa akhwati fillah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Jalasah kita itu terkhusus lama ya. Terakhir itu tanggal 5 Februari. Ke bulan. Ya. Hilang suaranya Ustaz. Pejabat di bawahnya atau pejabat-pejabat di daerah wilayah yang
menjadi tanggung jawabnya di berbagai jabatan-jabatan strategis, baik dalam aspek hukum maupun administrasi. Nah, karena ini ada jumlah halaman yang cukup banyak, jadi insya Allah malam hari ini kita targetkan untuk memungkaskan bahasan di pasal 2. Oleh karena itu kita fokus ke matanya saja. Mudah-mudahan dari apa yang kita kaji bersama, ini kita dapat tambahan sakofa Islamiyah terkait bagaimana salahiyah khalifah atau amirul mukminin ketika beliau memiliki kebijakan untuk mengangkat pejabat-pejabat di daerahnya. Baik, telah hadir di hadapan antum semua di monitor antum, yaitu kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyyah fi Islahir Ra'i war Ra'iyah. Kita akan mulai pada bahasan paragraf. Kalau di kitab Muqarrar yang hard copy itu halaman 42-nya di lakin. Nah, ini agak geser di halaman 41 saja. Versi PDF-nya kita geser di halaman 41 sampai bahasan ketika khalifah mengangkat seorang pemimpin di atas, Ustaz. Ya, dah cukup. Ya. Lakin in kana minhu ajzun. Ya. Baik, untuk menyambungkan bahasan ini dengan pertemuan sebelumnya, di kesempatan sebelumnya, yaitu pada kesempatan bulan yang lalu, kita telah membahas beberapa bahasan berkaitan dengan ikhtiar yang dilakukan oleh khalifah atau amirul mukminin ketika dia telah mengangkat pejabat-pejabat di daerah ya, berdasarkan salahiyahnya, yaitu ketika beliau telah melaksanakan kewajibannya dengan mastata'tum, dalam arti melaksanakan pijakan-pijakan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah ketika beliau mengangkat seorang pemimpin. Dan ketika telah diangkat, ternyata pemimpin di bawahnya ini atau pejabat yang beliau angkat ini orangnya tidak cakap, ya, atau dengan kata lain tidak mampu memegang amanah, ya, yang diamanahkan dari umat kepadanya, sehingga mekanisme riayah syu'unil ummah yang terjadi di daerah itu tidak sebagaimana mestinya, nah gitu ya. Maka dalam hal ini khalifah atau amirul mukminin itu tidak dianggap melakukan kesalahan karena ketidakcakapan dari pejabat di daerahnya yang beliau angkat ini. Akan tetapi ketika beliau memang sudah mengupayakan, mengikhtiarkan, ya tadi ya dalam konteks ikhtiarul amsal fal amsal, ya memilih pemimpin yang terbaik kemudian lebih baik lagi, tapi kenyataannya dalam pelaksanaan di daerah, pelaksanaan kebijakan di daerah ternyata tidak mampu melaksanakan tugas-tugasnya. Maka dalam konteks seperti ini khalifah tidak mendapatkan suatu kesalahan, akan tetapi dia boleh melakukan, bahkan bukan boleh ya, bahkan dia harus melakukan upaya-upaya mengganti ya pemimpin tersebut berdasarkan kaidah ikhtiyarul amsal fal amsal untuk menampilkan wujud kepemimpinan yang lebih baik dalam melaksanakan hukum Islam, begitu ya. Nah, oleh karena itu penekanannya ya ketika seorang khalifah, seorang pemimpin ya mengangkat pejabat-pejabat di daerahnya itu bukan semata-mata seperti sekarang ya,
dalam arti ya setelah terlihat gonjang-ganjing yang kita simak dari berita nasional gitu ya, belum ada pengumuman resmi, sudah mulai ada gonjang-ganjing bagi-bagi kekuasaan berdasarkan kriteria-kriteria yang seperti biasanya dalam kehidupan politik demokrasi, apakah itu sebagai kroninya, jinkamnya, kemudian pemodalnya dan seterusnya. Maka di dalam Islam kriteria-kriteria seperti itu di samping di awal sudah dijelaskan, maka tidak akan ya didapatkan realitasnya dalam sistem kepemimpinan Islam. Kenapa? Karena pagunya petunjuk penggunaannya itu mencari pemimpin di bawahnya. Seorang khalifah itu kaidahnya ikhtiyarul amsali fal amsali. Jadi dia memilih pemimpin yang terbaik, bahkan lebih baik lagi yang ada di masyarakatnya. Maka ketika pilihan-pilihan itu sudah beliau angkat dan ternyata tidak mampu melaksanakan amanah kepemimpinan dari umat yang diasistensikan oleh khalifah ketika untuk untuk memecat dari keberadaan pemimpin-pemimpin yang tidak cakap yang nanti bakal tanda kutip mengganggu, bahkan mungkin merusak jalannya riayatu syu'unil ummah di tengah-tengah masyarakat. Alasannya adalah sebagai berikut, sebagaimana yang ada di dalam monitor maupun di dalam kitab antum yang sudah antum miliki di halaman 42. Ya, alasan kemudian mengapa seorang khalifah itu boleh atau bahkan berhak memecat orang-orang yang tidak cakap dalam melaksanakan kepemimpinannya di daerah sebagai representasi dari khalifah, maka alasannya sebagai berikut. Ya. Lakin akan tetapi in kana minhu ajzun, manakala dia lemah, artinya tidak mampu melaksanakan kepemimpinan itu, baik dari aspek keamanahannya maupun dari aspek kudrah, kemampuannya dalam memanajerial ya urusan-urusan umat di tengah-tengah masyarakatnya, wala hajata ilaihi, maka khalifah itu tidak lagi memiliki hajat kepada dia. Ya. Kenapa? Karena ya tadi acuan-acuan yang dibebankan kepada pemimpin ini, dalam arti pemimpin bawahan khalifah ini tidak mampu dia laksanakan. Karena apa? Karena al-ajizu, karena kelemahannya dalam melakukan manajerial. Jadi intinya pemimpin itu harus al-quwah. Ya. Setelah punya 7 syarat inqiyad, ya. Kemudian rukun kepemimpinan itu ada 2, ada al-amanah, ada al-quwah. Jadi penggabungan keduanya itu tidak boleh dipisahkan, ya. Sehingga orang yang lemah dalam melakukan riayah itu, maka khalifah tentu tidak memiliki hajat, terlebih umat tidak memiliki hajat kepada pemimpin yang lemah di dalam katakanlah menentukan kebijakan-kebijakan yang berdampak membawa kemaslahatan bagi umat atau bagi masyarakat. Atau bahkan auhiyanatun, ya. Atau bahkan dia melakukan pengkhianatan. Kalau yang al-ajzu, kalau al-ajzu saja ya tidak ada hajat, apalagi sampai melakukan pengkhianatan gitu ya. Maka ini lebih dari sekedar diinfus, tetapi uqiba ala dzalika. Khalifah ya
akan mengikop atau pejabat ini akan disanksi ya dari perbuatan pengkhianatannya itu. Wayan bagi dan hendaknya seorang khalifah itu an ya'rifa agar mengetahui al-aslaha fi kulli mansibin. Orang yang terbaik ya, pada setiap orang yang dia angkat. Ya. Sekali lagi pijakan-pijakannya itu mencari orang yang terbaik ya di tengah masyarakat atau di suatu masyarakat, di suatu kelompok masyarakat, artinya ya orangnya smart ya, mudah ditemui, mudah membaur dengan masyarakat, dia tidak lemah dan dia memiliki sifat amanah. Maka orang-orang seperti inilah yang masuk kategori sebagai orang-orang yang nanti punya kriteria mampu atau al-qudrah ya dalam melakukan manajerial keumatan, yang insya Allah orang ini bisa amanah, bisa menjaga tugas-tugas yang ya ada di benaknya dalam rangka riayatu su'unil ummah ya. Fa innal wilayata, karena sesungguhnya ya, kekuasaan itu laha memiliki ya, ke halaman berikutnya Ustaz. Ya. Karena kekuasaan itu memiliki rukunani, dua rukun ya. Memiliki dua rukun. Jadi syarat kepemimpinannya itu ada 7 ya intiqadnya ya. Syarat wilayahnya, syarat kepemimpinannya. Tadi yang 7 itu syarat intiqad itu syarat seorang pemimpin. Kemudian yang 2 rukun ini adalah syarat kepemimpinannya. Jadi kalau ada orang Islam laki-laki balik akil dan sunnah tapi dia tidak puas, maka dia mafdul, tidak diutamakan. Bukan lagi al-amsal, orang yang terbaik. Atau bahkan sudah punya kuah tapi al-amanah, maka dia mafdul juga. Walaupun nanti di pasal berikutnya ada apa namanya? Ada satu kajian kalau ada al-kuah namun tidak amanah, ada amanah namun tidak kuah, ntar bagaimana kan begitu. Walaupun kemudian ketika keadaan itu terjadi, para ulama ya banyak lebih memilih kepada al-quwah meskipun keamanahannya katakanlah bermasalah gitu ya. Karena orang yang kuat itu ya mungkin dia punya sisi kelemahannya, tapi dia punya mampu untuk melakukan supremasi seperti al-muqtasim gitu ya. Suaranya nggak ada. Untuk menegakkan keadilan bagi muslimin. Orang memilih. Suaranya hilang Ustaz. Dua rukun, dua pilar, yaitu al kama qala ta'ala, hal ini seperti apa yang Allah firmankan dalam surat Qasas ayat 26, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Inna khaira man ista'jartal quwwatul amin.
Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, sesungguhnya sebaik-baik orang yang kamu upah adalah orang yang kuat lagi jujur. Ya, orang yang kuat lagi jujur. Kita sudah bahas ya sebelumnya ya, bahwa khalifah ini adalah al-aji, orang yang diujroh. Walaupun bahasanya apakah itu mukafaah, sifatnya fasilitas, ataukah ujroh, ataukah iwat, ya kompensasi, atau apa, gitu. Yang jelas ya seorang pemimpin itu orang yang diupah. Mengapa? Karena dia tidak diperkenankan untuk mengais rezeki di tengah-tengah kepemimpinannya, supaya tidak adanya gap antara dia sebagai pengusaha misalnya dengan posisi dia sebagai seorang penguasa. Nantinya jadi apa istilahnya almarhum Pak Rijal Ramli Teng-Teng, penguasa pengusaha atau pengusaha penguasa. Karena itu dia diujroh, dia digaji ya, agar melalui hal itu dia tidak lagi pusing-pusing mikirin maisha dia, anak dia, dan seterusnya. Oleh karena itu, ya, sebagaimana juga fragmentasi Abu Muslim Al-Khawlani yang memperingatkan Sayyidina Muawiyah dengan ayyuhal ajid, bukan menegakkan hukum maupun keamanan di dalam menegakkannya, ini mutlak harus ada bagi seorang pemimpin. Demikian pula juga apa yang dikatakan ya kepada Raja Mesir di eranya Nabi Yusuf alaihissalam, yang memang Nabi Yusuf ini di dalam kacamata beliau ini orang yang memiliki kapabilitas sekurang-kurangnya di dua hal, yaitu kekuatan, mampu mampu menjadi decision maker gitu ya, ketika kadang-kadang penting dia mampu memberikan kebijakan-kebijakan yang brilian. Kemudian amanah, ya. Dia mampu melaksanakan tugas itu secara profesional dan proporsional dan tidak pro-emosional. Wa qala sahibu Misra, dan berkata pemilik negeri Mesir, yaitu Raja Mesir, yang di Quran namanya Al-Aziz, ya. Disilakan dengan Al-Aziz, li Yusuf alaihi salam, kepada Yusuf alaihi salam, gitu ya. Innakal yawma ladaina makinun amin. Sesungguhnya kamu, Yusuf, mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi, lagi dipercaya di sisi kami. Makinun menunjukkan al-quwah. Jadi kalau antum itu sudah dalam posisi mapan misalnya, sudah posisi makin itu juga secara pilihan kata itu isim mubalaghah ya. Jadi kalau ada huruf ya di belakang kayak Rahim, Amin, kemudian Naim, itu maknanya isim mubalaghah. Jadi tidak semata-mata orang itu berada dalam posisi baik, tapi betul-betul dalam posisi yang maha baik, dalam artian yang terbaik. Kenapa? Karena isim mubalaghah itu memiliki makna penyangatan. Ya. Kalau makin, orang yang memiliki kedudukan. Kalau makinun, berarti orang yang kedudukannya sangat tinggi. Sama ya, Rahim dengan Rahimun, maka kalau Rahim cuma yang berkasih sayang, kalau Rahim itu maha berkasih sayang. Kalau Fakir, ya, isim fa'il, dia cuma fakir. Kalau fakirun, berarti fakirnya betul-betul fakir, sefakir fakir. Ini makin itu menunjukkan bahwa
posisi Nabi Yusuf alaihissalam dalam mata Al-Aziz itu adalah orang yang betul-betul ya profesional, ya intelektual, ya macam-macam ya, sehingga beliau atau Allah Subhanahu wa taala memberikan diksi untuk posisi Nabi Yusuf alaihissalam ketika menceritakan kisah beliau dengan Raja Mesir dengan pilihan menggunakan isim mubalaghah makinun juga aminun. Jadi orang yang betul-betul kedudukannya sangat tinggi dan betul-betul memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Ya. Berikutnya, wa qala ta'ala fi sifati Jibril. Demikian pula Allah berfirman ketika beliau mensifati malaikat Jibril. Ya. Malaikat Jibril ini adalah ya malaikat yang Allah angkat, Allah berikan kedudukan yang tinggi, Allah berikan tugas untuk menyampaikan wahyu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin indadil arsy makin muta'in sama amin." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, yaitu Jibril alaihissalam, yang mempunyai kekuatan. Jadi Jibril itu dipercaya, dikuatin. Jadi Rasulun Karim ini adalah Rasul dalam arti utusan sebagai pembawa wahyu dari Allah Karim yang memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana ya di antara kemuliaannya itu dikuatin, memiliki kekuatan indadil arsy makin, ya. Memiliki kekuatan yang mempunyai kedudukan tinggi di pemilik arsy, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemuliaan yang lain itu adalah muta'in sama amin. Maaf, muta'in di sini adalah posisi Allah sebagai pemilik aras yang yaitu selalu ditaati, ya. Ditaati ya di dalam masa yang tidaknya berikutnya setelah kita membahas hal Suaranya hilang, Ustaz. Afwan. karena wal quwwatu fi kulli wilayatin bihasabiha, ya. Karena sesungguhnya melaksanakan ketentuan hukum, melaksanakan penegakan hukum itu membutuhkan al-quwwah, membutuhkan kekuatan fi kulli wilayatin pada setiap wilayah, pada setiap daerah bihasabiah yang ada pada
kesesuaian dari bidang-bidangnya. Nah, di situ dari fragmen ayat tadi itu disebutkan bahwasanya ketika di dalam ayat Qasas menyebutkan bahwasanya kebaikan itu ada orang yang dijarkan dengan dua hal, kekuatan dan sifat amanah atau ya kepercayaan. Kemudian sama di dalam surat Yusuf juga demikian, dan ketika Allah mempercayakan tugas menyampaikan wahyu kepada Jibril alaihi salam itu juga tinjauannya karena beliau karena Allah Subhanahu wa taala gitu ya menganggap Jibril itu mampu ya atau memiliki standar al-quwah dan al-amin, sehingga kekuatan di setiap wilayah ini dalam konteks kedudukannya sebagai seorang pemimpin itu bihasabiha, berdasarkan bidang ya, atau berdasarkan porsinya masing-masing. Di sini dirinci ya bentuk-bentuk kuah berdasarkan berdasarkan bidangnya itu dalam beberapa contoh kepemimpinan di berbagai bidang gitu ya. Karena itu nanti dalam penjelasan Al-Hijjah juga dituangkan begitu. Jadi ada seseorang itu diangkat sebagai wali saja, gitu ya. Ada seorang diangkat sebagai wali plus misalnya qadhi. Ada seseorang itu diangkat sebagai qadhi saja dan seterusnya dan seterusnya. Semua itu dalam rangka untuk tetap menjaga kemampuan dan kecakapan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, gitu ya. Demikian pula juga bidang-bidang yang ada itu memang betul-betul seorang yang diangkat ekspor di bidangnya gitu. Kalau di sini sampai-sampai pada untuk sekedar jadi juri musabaqah tilawatil Quran itu juga harus qori gitu. Harus orang yang memiliki standar atau harus orang yang terkategori sebagai Hilang suaranya. Mana nih? Halo? Halo Ustaz. Suaranya hilang lagi Ustaz. Misalnya tarji'u ila syaja'atil qalbi. Maka hal ini dikembalikan kepada keberanian dalam tarji'u, hal ini dikembalikan kepada kemampuan hati ya. Jadi yang namanya sifat syaja'ah itu ya bukan semata-mata di otak gitu ya, tetapi di hati pula gitu. Kalau syaja'ah, sikap berani itu hanya ada di otak saja, tidak mengedepankan keberadaan syaja'atil qalbi misalnya, maka ketika berperang musuhnya banyak akan gamang dia. Ya, akan gamang. Kenapa? Karena peperangannya tidak seimbang. Gitu ya. Oleh karena itu para pemimpin kaum muslimin itu ketika berada di medan tempur yang kalau kita lihat pertempuran itu seringnya tidak berimbang, baik dari aspek personal gitu ya, kekuatan jumlah pasukan atau bahkan mungkin persenjataan yang yang tidak berbanding pula. Ya. Sebut saja misalnya Panglima Perang Mu'tah. Ya. Jadi kisah perang Mu'tah itu yang disebutkan di dalam sejarah, satu prajurit Muslim itu berhadapan dengan 20 prajurit musuh yang orang Romawi, dan
perang Mu'tah itu adalah perang pertama untuk melakukan aneksasi terhadap wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Imperium Romawi kan begitu. Tidak tanggung-tanggung Rasulullah SAW itu mengangkat 3 jenderal secara sekaligus. Pertama adalah Usamah bin Zaid. Zaid bin Harisah ya. Maaf, bapaknya Zaid bin Harisah. Beliau syahid. Ya. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib, beliau juga syahid. Kemudian Abdullah bin Ruwahah. Ya. Ketika liwa itu dipegang oleh Abdullah bin Ruwahah, itu sempat ada fragmen di mana prajurit Muslim itu mengalami kegamalan. Kenapa? Karena memang pasukannya tidak berimbang, gitu ya. Maka berkat syaja'atul qalbi dari sosok Abdullah bin Ruwahah, semoga Allah meridhoinya, dengan syairnya yang sangat terkenal, gitu ya. Beliau katakan kepada para prajuritnya, ikhtaru ihdal husayaini. Pilihlah oleh kalian semua satu dari tauhid. Coba bayangkan kalau seorang pemimpin itu hanya didasarkan kepada syaja'atul akli saja misalnya, atau katakanlah syaja'atul jasadi saja, maka ya tadi keadaan-keadaan yang dalam kondisi yang tidak menguntungkan itu ya kemudian bisa menggentarkan ya bagi pasukan kaum muslimin. Jadi dalam konteks kepemimpinan sebagai panglima perang atau pemimpin perang misalnya, maka hal ini dikembalikan kepada ila syaja'atul qalbi, ya, kepada keberanian hati. Ya. Kalau sudah urusannya hati itu berarti sudah kumulatif, ya, akal ya iya, jasad ya iya, dan walaupun beliau juga syahid ya di perang Mu'tah. Ya. Kemudian liwa itu dipegang oleh Syaifullah al-Maslul Khalid ibn Walid, semoga Allah meridhoi mereka semua, Usamah bin Zaid, Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Abdullah bin Ruwahah. Kembali ke sini teman-teman, jadi keberadaan kecakapan dalam seorang pemimpin di dalam peperangan itu tadi ya saja. Kemudian berikutnya wa ilal hibrati bil khurubi, ya. Mampu al-hibrah itu mampu menguasai hibrah itu ya dia pakar gitu ya. Dia itu memiliki kepakaran, keahlian ya bil khurub, dalam dunia perang, dalam peperangan. Jadi wa ila al-hibrati bil khurubi. Ya. Wa ila itu kepada al-hibrati ya keahlian bil khurub ya dalam bertempur. Jadi orang ini atau pemimpin perang ini harus memiliki keahlian di dalam bertempur. Kemudian wal mukhada'ati fiha, dan mampu melakukan taktik-taktik di dalamnya. Ya. Mukhada'ah itu artinya tipuan-tipuan. Kalau peperangan itu kan termasuk kebohongan yang dibolehkan dari 3 hal yang memang Rasul bolehkan. Kenapa? Kalau tidak melakukan taktik-taktik ini ya tadi dengan katakanlah personality pasukannya sedikit, perlengkapan yang seadanya, ya bisa jadi oleh karena itu kemampuan mukhada'ah itu juga diperlukan sebagai seorang
instruktur perang begitu ya, di tengah berkecamuknya peperangan. Dan ini sekali lagi mukhadaahnya dibolehkan, fa innal harba, alasannya itu khadaatun, karena peperangan itu adalah tipu daya ya, pinter-pinteran mengatur strategi. Mampu menguasai macam-macam teknik perang ya. Misalnya min ramyin, jadi melakukan lemparan gitu ya, memanah sih secara bahasanya, tetapi dalam konteks kontemporer gitu ya, memanah itu ya mampu ya menggunakan senjata gitu ya, apapun ya, panah otomatis ya, kemudian ya senjata-senjata yang saat ini konvensional dilakukan dalam peperangan. Ya, kemudian wata'nin ya, menusuk ya, menggunakan logam tajam untuk melakukan defensivitas, baik itu defensivitas ya, menahan ataupun menyerang gitu. Biasanya kalau perang jarak dekat itu ketika itu kemampuan atau itu juga dibutuhkan, termasuk di dalamnya ya saling pukul ya, wadorbin memukul gitu ya, kemudian warukubin, ini keahlian dalam menggunakan infrastruktur peperangan ya. Tidak hanya tadi ya rombin, kemampuan dalam menggunakan senjata-senjata ya, baik yang senjata ringan, semi otomatis hingga otomatis, bahkan senjata berat ya. Kemudian Rukubin ini juga mampu menggunakan alat-alat tempur lainnya seperti misalnya helikopter, drone, kemudian pesawat tempur dan seterusnya. Untuk negara-negara besar sih, karena topangan APBN alutsistanya juga besar, mungkin di level prajurit udah bisa. Kalau di Indonesia itu yang boleh ya nyetir helikopter itu setingkat kapten atau mayor gitu. Letnan 1 saja dia hanya co-pilot gitu ya, hanya pembantu pilot gitu ya. Bahkan saya ketika tinggal di Malang itu ada kapten angkatan udara yang disertir gara-gara ya ceroboh dalam nyupirin helikopter yang kemudian jatuh, dia selamat, krunya yang lain ini. Nah kalau di barat sih ya jangankan kapten mayor gitu ya, sersan pun sudah bisa megang alat itu, atau misalnya kayak helikopter ya, John Rambo itu kan cuman apa sih, sersan 2 kan pangkatnya, di filmnya ada ya John Rambo itu ya, itu sersan 2, itu dia sudah lihai menggunakan alat-alat kendaraan taktis dalam sebuah pertempuran ya, tank dan seterusnya. Jadi kalau alat-alat kayak helikopter, jet itu kalau di Indonesia itu levelnya perwira ya, perwira menengah gitu ya, level mayor. Perwira pertama paling kapten ya, letnan 1, letnan 2 masih belum terrekomendasi. Nggak tahu kalau sekarang sudah ada peraturan baru ya. Kenapa? Karena dulu di tahun 2006-an, 2007-an itu saya bertetangga dengan, jadi ibu kos saya itu punya ponakan gitu ya. Nah, ponakannya itu ya tadi Pak Kapten tadi ya, dia dikeluarkan gitu karena kesalahan SOP dalam
mengoperasionalkan helikopter Chinook. Akhirnya jatuh, kemudian ada korban dan dia disanksi dan dikeluarkan. Kemudian wakarin wafarin. Ya. Ini teknik hit and run. Karin itu menyerang tiba-tiba. Ibaratkan ya. Ya, diharapkan menjadi kemenangan kaum muslimin. Genap kemampuan kalian min kuwatin, ya, dengan kekuatan penuh wamir ribatil khair, ya. Wamir ribatil khair, dan kuda-kuda yang ditambah untuk berperang. Kuda-kuda ini menunjukkan katakanlah objek hukum, objek yang nanti akan dioperasionalkan untuk mendukung sarana perang, ya, sehingga nanti kuda di situ, ya, ribatil khail itu adalah ya alutsista itu sendiri, ya, baik itu senjata ringan, senjata semi otomatis, senjata otomatis, demikian pula Nabi SAW bersabda, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, irmu warkabu, ya, memanah dan menungganglah kalian. Jadi memanah ini adalah skill menggunakan senjata, ya. Kemudian warkabu itu adalah skill dalam menggunakan peralatan taktis berupa kendaraan-kendaraan tempur, ya, dan pengoperasionalannya. Tapi dari kedua perintah itu kata Nabi, wa antarmu, dan hendaklah kalian memanah, ya, ahabbu ilayya, karena hal itu lebih aku cintai, ya, min antar kamu, dari karena dalam gugus kemiliteran itu, dari kesatuan yang ada itu, pasukannya yang paling banyak itu adalah infanteri, pasukan senjata ringan, ya. Nah, kalau pasukan-pasukan yang lain itu ada, cuman ya sedikit. Oleh karena itu keberadaan pasukan infanteri itu sangat dibutuhkan dalam peperangan. Ya, kenapa? Karena tindakan menyusup, spionase, melakukan apa namanya? Ya pokoknya taktik-taktik perang yang lain itu lah biasanya yang dipakai itu pasukan-pasukan yang
sifatnya mobile, ya, yang di depan, garda terdepan. Oleh karena itu orang-orang ini adalah orang-orang yang kalau di dalam hadis ini ya ilmu, orang-orang yang diperintahkan untuk memanahnya menggunakan senjata yang paling simpel gitu ya. Sementara yang menggunakan tunggangan dan sebagainya itu meskipun itu dibutuhkan ya, tetapi keberadaannya di dalam kedudukan dua perintah ini lebih disukai dari pasukan yang mobile gitu. Kemudian waman ta'allama ramya, maka barang siapa yang mempelajari teknik memanah ya, summa nasiyahu, kemudian dia lupa atau dia melupakannya ya, falaisa minna, maka dia termasuk bukan dari golongan. Artinya sebenarnya ini tidak secara ilmu ya, itu tidak hanya difokuskan pada ilmu memanah saja, sebenarnya ilmu yang lain juga begitu. Kenapa? Karena tidak diaplikasikannya ilmu ini menghantarkan kepada kelalaian gitu ya. Kelalaian yang nanti ketika dibutuhkan dia akan berdampak membawa kemudaratan baik bagi dirinya maupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu Rasul memberikan berita bahwa kalau seperti itu tuh ya dianggap orang yang tidak menjadi bagian dari umat. Dalam riwayat yang disebutkan wa fi riwayatin fahiya ni'matun jahadaha, ya. Maka itu adalah nikmat yang dia ingkari. Jadi kalau orang punya ilmu kemudian dilupakan, maka ya pada hakikatnya dia itu telah mengingkari nikmat yang Allah berikan kepadanya. Harusnya kan skill itu ditambah ya. Harusnya skill itu ditambah. Tapi ini justru malah dilupakan. Nah itu contoh kekuatan seorang pemimpin di bidang peperangan. Kita melangkah ke berikutnya, ke halaman 44 Ustaz. Ya, silakan digeser ke bawah. Up. Ya. Up. Ya, cukup. Up. Ya, cukup. Berikutnya adalah pemimpin yang memiliki kekuatan di bidang penegakan hukum. Artinya orang yang menghukumi persoalan-persoalan al-qudrati ala tafsidil ahkami, ya. Wal quwwatu fil hukmi bainan nasi, adapun ya kekuatan fil hukmi dalam menghukumi bainan nasi di antara manusia, tarji'u ilal ilmi, maka dikembalikan kepada ilmu. Jadi kekuatan dalam menegakkan hukum itu dikembalikan kepada sejauh mana pengetahuan dari hakim itu. Ya. Sejauh mana dari pengetahuan yang dimiliki oleh hakim dan mengimplementasikannya secara adil. Ya. Tarji'u ilal ilmi bil adli. Ya. Maka dikembalikan atau kembali pada ilmu yang ia miliki, ilmu yang ia amalkan dengan adil, ya. Alladzi dalla, yang telah menunjukkan alaihi atasnya alkitab was sunnatu, Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya. Kemudian wa ilal qudrati, dan
dikembalikan kepada kemampuan ala tanfidil ahkam, di dalam menegakkan hukum-hukum. Jadi punya ilmunya, ya, punya ilmunya, kemudian dia juga mampu menegakkannya. Jadi dia punya ilmu dan punya kaifiyah bagaimana mengamalkannya. Maka orang yang menegakkan hukum itu, ya, bentuk al-quwahnya itu adalah berilmu dan mengamalkannya. Ya. Wal amanatu, adapun amanah kekuasaan yang dia emban, tarji'u ila khasyatillah, dikembalikan kepada takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut karena apa? Takut karena nanti akan diadab manakala dia tidak mampu melaksanakan tugasnya. Karena itu memang seorang pemimpin yang tidak mampu melaksanakan tugasnya itu sebaiknya mundur. Kenapa? Karena nanti akan membawa dosa mas'uliyah, membawa dosa kepemimpinan yang ia tanggung ketika dia memimpin dan ketika dia tidak mampu melaksanakan amanah kepemimpinan. Wa alla, dan hendaklah jangan yastaria, menjualnya atau menukarnya. Jadi kepemimpinan itu, atau katakanlah kepemimpinan yang amanah itu, janganlah ditukar, janganlah dijual di ayatihi, ya, dengan menukar tidak boleh melakukan jual beli kasus, tidak boleh saling memegang kartu truf dari masing-masing yang bersengketa, ya. Kenapa? Karena kalau itu dilakukan berarti dia tidak memiliki sifat khasyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, watarki khasyatin nasi, dan dia harus mampu, ya, membuang rasa takut kepada manusia. Ya, jadi kalau dia berkedudukan sebagai seorang hakim, seorang qadhi, katakanlah gitu ya, dia mendakwa dua orang yang bersengketa, yang satu mungkin anak gubernur atau mungkin anaknya sendiri, ya, yang satu anaknya pedagang, sementara misalnya dari fakta persidangan itu yang salah adalah anaknya. Maka kalau dia misalkan membebaskan anaknya karena kredibilitas yang nanti akan dia akan pertaruhkan, gitu ya, maka ya hal itu termasuk menjadi orang yang membeli, ya, amanah itu dengan harta dengan harga yang murah, gitu ya. Tapi sebaliknya kalau dia tegas karena memang anaknya bersalah kemudian menghukum, maka seperti itulah sejatinya orang yang berilmu, adil, dan mampu menerapkan hukum, dan dia tidak takut terhadap misalnya kredibilitas yang dia pertaruhkan lantaran si terdakwa itu adalah anak. Ya. Kemudian wahadihil hisalu as-salasi, dan amanah itu ada 3 hasil, ada 3 hal, ada 3 keadaan. Allati ittakhadahallahu ala kulli man hakama 'alan nasi. Jadi ada 3 ada 3
ada 3 kategori ya katakanlah. Ada 3 kategori ya sifat yang wajib dimiliki oleh orang yang hendak menegakkan hukum. Ya. Karena itu di sini bahasanya wahadihil hisalus salasu allati ittakhadahallahu ya. Dan hal ini ada 3 sifat allati yang ittakhadahallahu yang Allah katakanlah ambil atau Allah wajibkan ya dengan sifat-sifat itu ala kulli kepada setiap orang man hakama alan nasi ya hendak melaksanakan hukum kepada manusia ya fi qaulihi ta'ala sebagaimana tidak tahu faulaika humul kafirun. Nah, ini Al-Maidah ayat 44. Kata Allah, fala tahsyawun nasa. Maka kalian janganlah takut kepada manusia, wahsyawni, dan takutlah kepadaku. Kemudian wala tashtaru bi ayati, dan janganlah kalian menukar atau memperjualbelikan ya, dengan terhadap ayatku, terhadap ayat-ayatku samanan qalila, dengan harga yang murah. Maka waman lam yahkum bima anzalallahu, siapa orang yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, faulaika humul kafirun, maka dia adalah orang-orang yang kafir. Jadi model amanah yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam menegakkan hukum Islam itu adalah pertama, tidak takut dengan manusia, kemudian dia hanya takut kepada Allah, dan dia mampu melaksanakan hukum sebagaimana yang Allah perintahkan, atau dengan kata lain dia tidak memperjualbelikan hukum dengan harga yang murah. Ya. Berikutnya walihada, dan dalam hal ini itu terkait dengan orang yang menerapkan hukum Islam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qudatu salah satu. Qadi, ya qudot itu jamak dari qadi. Jadi para qadi itu ada 3 macam. Ya, jadi kriteria hakim, ya, qadi itu kalau kita boleh terjemahkan dalam sistem hukum di Indonesia itu ya qadi itu ya hakim, ya, bukan pemimpin bukan kepala daerah gitu ya. Qadi itu adalah hakim. Ya, kalau di tingkat kabupaten itu berarti hakim pengadilan negeri ya kalau biasalah ya. Kalau di provinsi Pengadilan tinggi. Kalau di pusat namanya hakim agung. Hakim Kalau Agung. tidak salah. Hakim Agung pusat. Hilang lagi Tad. Hakim yang dipecah-pecah itu kan karena di era sebelum hancurnya Utsmaniyah itu ada partisi gitu ya. Ada pemecahan antara mahkamah syariah dengan mahkamah sipil gitu. Jadi akhirnya dipecah-pecah seperti itu. Tapi ala kulli hal ya, kriteria qadi ya menurut Rasulullah SAW itu 3. Ya. Al-qudatu salah satu. Qadi itu ada 3. Qadiyani fin nari, ya, 2 qadi atau 2 kriteria itu ada di neraka.
wa qadin fil jannati. Dan yang satunya itu ada di surga. Jadi sekali lagi setiap kali jabatan kepemimpinan itu ada kemuliaan bagi yang mampu melaksanakannya, ada juga iqab yang sangat luar biasa ganjarannya kalau dia menyia-nyiakan. Bahkan di sini dalam konteks penegakan hukum itu sampai diberi label 2 kriteria masuk neraka. Jadi tidak lagi ini haram, ini haram, ini haram, ini halal, tapi langsung disebutkan tempat kembalinya itu, vonisnya itu ya. Kalau perintah-perintah yang lain kan menggunakan perintah nanti dikasih amaroh ya, indikasi dari nas yang lain apakah itu sebagai wajib, apakah sebagai makruh dan seterusnya. Kalau ini enggak, langsung diberikan ponisnya bahwa 2 kelompok masuk neraka, 1 lagi masuk surga. Artinya sudah tidak lagi ini haram, ini wajib ya, menggunakan hadis-hadis khabari, hadis-hadis yang bersifat kalimat berita ya. Nah, yang pertama farajulun ya, yaitu seorang, maksudnya di sini adalah seorang qadhi ya. Alimal haqqa, dia mengetahui perkara yang hak, wa qadiya wa qada bi khilafi, dan dia menuntaskan persoalan di tengahnya itu bi khilafi, dengan menyalahinya. Jadi dia tahu nih yang hak yang batilnya, dia udah tahu tuh ya. Dia memutuskannya, melakukan qadanya itu menyalahi maksudnya, tapi dengan logika hukum inti melakukan tindakan demikian ya. Ini realitasnya ya, bukan yang di neraka. Kemudian kriteria yang kedua, warajulun qadha bainan nasi ala jahlin. Nah, ini orang yang bukan ahlinya ya, bukan hukum, tapi dia menghukumi manusia berdasarkan ketidaktahuannya, maka dia juga di neraka. Gitu ya. Wa rajulun qadha, dan seorang yang memutuskan perkara bainan nasi, di antara manusia ala jahlin, dalam ya dengan kebodohan ya, dengan kebodohan. Nah, ala jahlin itu bisa orang ini yang memang tidak masuk kategori sebagai seorang hakim ya, misalnya dia belum layak untuk menjadi seorang hakim, tiba-tiba diangkat menjadi hakim, maka ketika ada perkara dia memutuskannya dengan kebodohannya, dengan ketidaktahuannya, maka ini juga bermasalah. Kenapa? Karena vonis hukum itu berimbas kepada orang yang didakwa gitu. Jadi kalau ngasal juga bahaya juga. Nah, yang kayak gini juga bahwa finnar, ada di neraka. Warajulun, dan orang alimal haqqa, mengetahui perkara yang hak, wa qadiya bi, dan dia memutuskan dengannya. Nah, qadi yang dikehendaki di dalam Islam inilah qadi yang kategori yang kedua, yang ketiga maksudnya ya. Yang ketiga yaitu wa rajulun alimal haqqa wa qadiya bihi ya. Jadi seseorang yang mengetahui perkara hak dan dia memutuskan dengannya, maka bahwa fil jannati, maka dia inilah orang yang ada di. Jadi orang yang amanah, orang yang kuat itu adalah kriteria qadhi yang ketiga. Sementara yang pertama dan yang kedua itu ya orang-orang yang sebenarnya bermasalah dalam menegakkan hukum. Gitu ya. Berikutnya
Nah, ini terakhir ya, paragraf terakhir. Kita sengaja tidak mengambil poin-poin pentingnya, saya kira sudah jelas ya. Nanti kita diskusikan. Kita tuntaskan dulu satu paragraf lagi. Ya. Wal qadi, dan qadi itu dalam bahasa kita adalah hakim ya. Ismun merupakan memutuskan di antara dua orang yang berperkara, au hakama bainahuma, atau orang yang menghukumi di antara keduanya, yaitu orang yang berperkara. Nah, ini dari aspek personalitinya loh ya. Kalau tadi kan dari aspek tugasnya. Ya. Sekarang kita bahas dari aspek personalitinya. Ya. Jadi yang namanya qadhi itu adalah istilah yang digunakan untuk kepada siapa saja orang yang memutuskan perkara di antara dua orang atau menghukumi di antara keduanya. Sawaun, ya, baik itu kana khalifatan, baik itu khalifah, au sultanan, sultan, au naiban, atau orang yang diwakilkan untuk melaksanakan tugas ini, au walian, atau wali, au kana mansuban, atau orang yang memang diangkat liyaqdiya bisyar'i, untuk memutuskan perkara bisyar'i, dengan hukum Islam. Au naiban lahu, atau orang yang diwakilkan kepadanya untuk mengurus hal itu. Nah, jadi ini kalimat ini bisa kita garis bawahi bahwa tadi ya, khalifah itu pimpinan tertinggi ya dalam perkara hukum maupun dalam perkara administrasi. Maka khalifah bisa saja menentukan, memutuskan, mengkodok urusan umat secara langsung. Bisa juga diasistensikan kepada orang yang diangkatnya, semisal sultan misalnya. Sultan seperti ibaratnya Sultan Agung Tirtayasa misalnya, yang dia kan diberi diberi otoritas ya mengelola daerah Banten ya dari Utsmani misalnya, yang menjadi representasi Utsmani misalnya, atau Sultan Paku Alaman, atau sultan-sultan yang ada di Nusantara gitu, yang memang ya legalitasnya itu ada pada Utsmani ya, keberadaan mereka itu ya dianggap sebagai bawahan Utsmani. Au naiban, atau orang-orang yang menjadikan wakil ya, makanya tadi disampaikan khalifah itu bisa mengangkat siapa saja yang menjadi pegawai atau pejabat di bawahnya berdasarkan akadnya. Ada yang akadnya misalnya wali saja, ada wali plus qadhi, jadi orangnya satu, ya wali ya qadhi. Ada yang wali saja, ada yang qadhi saja. Nah, dan seterusnya. Itulah yang kemudian disebut dengan qadhi. Jadi boleh ya, misalnya wali merangkap qadhi atau qadhi merangkap wali. Ya, tapi tugas menentukan hukum itu adalah qadhi. Yang berperkara di masyarakat namanya qadhi. Orangnya bisa wali, bisa khalifah, dan seterusnya. Ya. Hatta ya. Hatta man yahkumu baina sibyani fil huquqi. Ya. Bahkan ya, orang yang
menghukumi di antara dua anak laki-laki fil khutut di dalam perlombaan tahsinul khot. Ya, artinya tadi saya katakan bahwasanya kalau ada tilawatil Quran ya hakimnya itu ya jangan guru yang bukan qori gitu. Tapi ya harus qori. Ya, kenapa? Karena dia punya kemampuan, punya ilmu di situ. Dia punya kapabilitas di situ. Ya. Jadi kalau qiraatul Quran misalnya yang menjadi yang menjadi hakimnya itu misalnya ahli perang yang nggak nyambung gitu ya. Walaupun ya tadi ya di era Islam nanti ada banyak orang-orang yang memiliki kemampuan spasial, tapi kalau bicara kepada bidang-bidang ya khusus gitu ya. Ini sampai pada titik itu ya seperti itu. Tahsinul qiraah misalnya. Ya harus ahli qiraat. Kalau khutut ya berarti ahli kaligrafi khotot. Para khotot ya, para ahli kaligrafi yang yaitu menguasai teknik-teknik menulis berdasarkan kaidah-kaidahnya. Gitu ya. Ada khot sulus, ada khot diwani, ada khot diwani jali, ada khot khaufi. Nah, itu kan ada kriteria-kriterianya yang menjadi kaidah. Kok itu nulisnya mulai dari sini ke sini, begini-begini dan seterusnya. Nanti yang menghakimi kualitas anak-anak yang berkompetisi di lomba tahsinul khot juga begitu. Ini yang disebut dengan naib lahu, gitu ya, kayak begitu ya. Walaupun ini tidak terkait dengan hukum dalam arti penegakan hukum Islam. Itu lebih kepada sifatnya administratif. Kalau yang qadhi yang tadi menerapkan hukum untuk orang berperkara itu menerapkan hukum Islam. Ini memberi gambaran bahwa memang jabatan apapun itu memang dikembalikan harus diberikan kepada orang yang memang memiliki kapabilitas dalam hal itu. Ya. Kemudian tadi sampai mana? Hatta man yahkumu bainas sibyani fil huquqi. Ya. Hatta ya sehingga orang yang menghukumi di antara dua anak laki-laki fil huquqi pada lomba tahsinul khot gitu ya. Pada lomba kaligrafi pun gitu ya. Idza tahayayu apabila mereka berkompetisi maka itu pun harus orang yang memiliki ya paklarinya atau kapabilitas di dalam hal ini adalah ilmu tahsinil khot. Katakanlah para khotot gitu ya, para tukang tulis khot. Ya, karena menulis khot itu juga ada kaidahnya, nggak sembarangan. Gitu. Bagi orang-orang yang mendalami kaidah kitabah itu ada tekniknya, nggak asal. Sin itu begini-begini, ain itu begini. Itu dari satu model, misalnya khot rifah. Ya. Kalau yang di Quran kita itu biasanya pakainya sulus. Sulus itu begini. Kalau untuk demo ya, kalau untuk demo biasanya kalau khot kufi ya, di Pakistan, di Iran itu khot kufi yang nggak ada harokatnya tuh ya, dan seterusnya. Itu tidak sembarangan kita bikin tulisan-tulisan itu yang ada kaidah-kaidah di dalamnya. Hakadha dzakara ashabur rasuli sallallahu alaihi wasallam wa huwa dhahirun. Demikianlah sebagaimana yang disebutkan oleh para sahabat Rasulullah SAW dan hal itu nampak jelas realitasnya. Jadi demikian teman-teman ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan, masih ada 5 menit ya, bahwa gitu ya, pada pasal yang kedua ini ikhtiyarul amsali fal amsali, pertama ini adalah tugas khalifah ya. Jadi
Jadi nanti tidak ada yang namanya pilkada langsung, ya, pilgub langsung, atau melalui musyawarah di parlemen, nggak ada. Kenapa? Karena mengangkat pejabat-pejabat di daerah dan di wilayah-wilayah itu menjadi sholahiyah dari khalifah atau amirul mukminin. Pun juga demikian sebaliknya, memilih orang yang terbaik dan yang terbaik lagi. Ketika pilihan itu sudah ditetapkan dan dalam kenyataannya tidak mampu melaksanakannya, maka khalifah akan mencopotnya dan mengganti yang baru dengan pagu yang sama. Dan kemudian yang menjadi penegasannya adalah bahwa orang-orang yang diangkat oleh khalifah itu bukan semata orang yang memiliki syarat pemimpin yang 7, tapi juga dia mampu, dia memiliki kriteria 2 rukun, yaitu rukun kuwah, dia punya kekuatan, dan juga rukun amanah, dia mampu, dia mampu melaksanakan, mampu menunaikan dengan sebagaimana mestinya dalam pijakan Islam. Kemudian dari aspek keahliannya, dia juga memiliki keahlian yang memang mumpuni di bidangnya, sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan dalam memimpin itu akan diminimalisir. Baik, ini yang bisa disampaikan sebagai sebuah kesimpulan dari pasal yang kedua dari bab al-wilayah, yaitu ikhtiyarul amsali fal amsal, memilih pemimpin yang terbaik dan lebih baik lagi yang menjadi sholahiyah amirul mukminin. Demikian yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktu 17 menit lagi untuk sesi tanya jawab. Padahal Ustaz, Ayat. Ya, baik, para asatidz yang Allah muliakan, alhamdulillah tadi sudah kita coba simak bersama di pasal 2 ini, dan kita sudah mengakhirinya mengenai ikhtiyarul amsal wal amsali. Ini merupakan hak tadi ya kita sampaikan, hak khalifah, yaitu untuk memilih seseorang yang terbaik dari orang yang baik, seperti itu. Tadi sudah sampaikan panjang lebar dan sebagainya. Nah, ini para Maksudnya gimana? mana dulu hafalannya? Bidangnya lah, orang yang untuk mampu bisa, misalnya Putus Ustaz. Kalau Ustaz terjeda, Ustaz terlempar. terputus ya? Oh ya, terlempar. Baik, sambil menunggu ya, Ustaz ini terlempar tadi. Halo? Ke bidang. Sudah ya. Kembali ke bidang. Jadi pembahasan gampangnya dari aspek kuwah itu termasuk diantaranya adalah ya bidang-bidang yang dia kuasai. Gitu ya. Kalau menjadi imam sholat ya harus paling banyak hafalannya. Kalau draw fakih, lebih fakih. Kalau draw lebih tua. Gitu ya.
Nah, terkait dengan ketakwaan misalnya, ya sebenarnya ada tidak paham saya pertanyaan itu. Sebenarnya kalau soal ketakwaan itu bukan hanya dimiliki oleh seorang pemimpin, ya semua orang di dalam kehidupan Islam apa namanya diperintahkan demikian kan. Jadi ketakwaan itu ya bagi orang itu di dalam kehidupannya, sehingga dia tidak perlu dipertanyakan lagi, ya tidak perlu dipertanyakan lagi dalam Islam. Insya Allah orang-orang itu akan dibuka ya kadar ketakwaannya melalui penegakan hukum Islam. Kenapa? Karena prinsipnya jelas, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kriteria itu tidak hanya untuk pemimpin tetapi untuk seluruh kaum mukminin. Jadi begitu Ustaz. Jadi tadi itu terkait dengan khutbah. Ya ini gitu. Gimana? Ini tinggal bagaimana DKM selaku orang atau selaku dewan yang memiliki solahiyah untuk menertibkan atau melakukan siasat di dalam masjid itu melaksanakan fungsi ini. Gitu. Jadi oleh karena itu menjadi tugas DKM untuk menertibkan termasuk ngatur soft, ya, termasuk mungkin kenyamanan dan seterusnya gitu ya. Yang ada itu karena memang DKM sendiri juga mungkin belum mampu atau belum memiliki pemahaman manajerial terkait dengan masjid. Yang nggak usah jauh-jauh. Dulu saya itu bagi-bagi kafah ya, sebelum kafah Al-Islam itu juga sama dilarang sama DKM. Dan oleh karena itu ya harus melakukan edukasi ya di masjid dengan berbagai ya segmen-segmen edukasi gitu ya. Begitu Ustaz. Jadi banyaknya orang-orang yang tidak layak itu karena memang DKM ini tidak paham. Ini harus ada suratnya. Harus dilahirkan sedemikian rupa sehingga kesalahan-kesalahan itu bisa diminimalisir gitu ya. Ya, walaupun ya memang semua itu butuh proses. Di masjid saya itu masjid Alun-Alun Habis itu dulu ya habis adzan maghrib itu langsung komat, nggak ada istilahnya jeda 5-10 menit. Akhirnya saya protes atau saya kasih masukan gitu ya. Boleh pengurus masjid punya pemahaman bahwa tidak ada qobliyah maghrib. Tetapi kan ingat bahwa ini masjid besar, menampung dari orang-orang yang berbeda pandangan. Kemudian ya walaupun tidak ada qobliyah kan ada tahiyatul masjid bagi orang-orang yang baru datang. Maka tidak ahsan kalau kemudian begitu ada selesai langsung komat. Awalnya itu polemik itu. Saya itu sampai dituduh orang yang ngompori jamaah, memprovokasi. Tapi semua itu butuh proses. Akhirnya ya diberikan waktu. Itu kemudian kita bisa melihat kadang di JKM sendiri banyak figur-figur yang sesungguhnya nggak paham manajerialnya gitu ya. Padahal ya itu yang minta anak-anak imas juga itu diidentikan dengan tanda kutip gitu. Mungkin di daerah-daerah yang harus ada proses yang persuasif ya, proporsional juga kalau ada. Dan itu dalam pandangan kita itu sudah harus melekat pada individu masing-masing. Artinya kalau sudah menjadi orang yang diminta untuk memimpin, ya tentu khalifah sudah
sudah paham kedudukan dia, ketakwaan dia. Tinggal nanti yang akan ada verifikasi itu lebih kepada al-ahliyah, kecakapan dia di bidang apa, yang nanti bidang itulah yang nanti akan dia ditempatkan di dalam. Begitu, Ustaz. Baik, begitu Ustadz Husni atas penjelasan dari Ustadz Zaki. Apa ada yang ingin disampaikan, Ustadz? Ada sanggahan gitu? Halo Ustadz Ya, Husni. dalam konteks kepemimpinan itu ya, tanda kepemimpinan nasional, sebenarnya itu tuh hanya ele-elean. Yang pemimpin itu harus bisa ngimami itu tuh sebenarnya bukan murni itu dorongannya karena Islam. Kalau saya sih melihatnya begitu. Karena yang ono ya abangan, yang ini begini, yang itu. Jadi seolah-olah apa? Seolah-olah ini Ya. Putus-putus, Ustadz. atau tidak, kemudian dalam konteks wilayah dia punya sikap al-quwah dan al-amanah apa tidak, itu ininya apa namanya, masyarakat itu bisa jadi imam, dan memang perintahnya jadi imam, minimal imam untuk keluarganya kan, minimal imam untuk keluarga. Ada kalanya dia akan mengimami istri dan anak-anaknya, misalnya lagi kena hujan deras kan, nggak mungkin, bukan nggak mungkin, syariah memberikan rukhsah untuk kita tidak pergi ke masjid, kata masjidnya cuma 2 rumah dari rumah kita. Tapi kalau hujannya lebat gitu ya, itu ada rukhsah. Nah, rukhsah itulah nanti dia bisa mengambil tugas untuk mengimami istri dan anak-anaknya. Otomatis mau nggak mau dia harus jadi imam, gitu ya. Sekali lagi kalau yang kemarin viral itu, yaitu lebih kepada inilah ya, ala-ala credit point pemimpin dalam sistem demokrasi gitu ya. Bukan murni karena mengikuti aturan Islam, cuma untuk ele-elean, elo-eloan. Wallah alam bisawab. Baik, kalau tidak ada atau ada lagi, kita kembalikan kepada Ra'isul Jalasa Ustaz Aed Saifullah untuk menutup jalannya pengajian kita atau jalasa kita pada malam hari ini. Ya. Baik, terima kasih Ustadz Abu Zaki yang tadi sudah memberikan jawabannya terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh Ustadz Husni. Ya mungkin saya sendiri mempunyai pendapat kenapa ada wacana di masyarakat pemimpin itu harus bisa baca Quran, ya karena kesulitan di dalam sistem demokrasi itu apa kriteria pemimpin yang benar-benar baik, jujur, maka dia harus menunjukkan seperti itu, kemampuan dalam baca Al-Quran. Padahal tidak itu ya di dalam sistem Islam itu. Nah ini ternyata tadi sudah disampaikan, makanya kajian kita, kajian siasah seperti ini tuh, ini untuk memberikan satu wawasan kepada kita semua bahwa sebetulnya Islam itu mengatur urusan dalam memilih pemimpin bagaimana yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, jadi untuk baca Quran mungkin tidak menjadi standar di dalam sistem Islam seperti itu. Karena memang sudah sistemnya sudah Islam gitu kan, maka otomatis tadi disampaikan oleh Ustaz Abu Zaki, mereka itu sudah
takwa. Nilai ketakwaannya sudah tertanam di dalam diri para pemimpin kita. Jadi itu mungkin sekedar pendapat mungkin dari saya. Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin disampaikan dari para asatiz, kita akhiri saja gitu kan kajian kita pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih pada Ustadz Abu Zaki atas ilmunya kepada kita semua. Ya, mudah-mudahan ini jadi keberkahan ilmu Ustadz dan kepada kita semua menambah satu wawasan mengenai apa yang tadi disampaikan. Gitu. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi amal soleh bagi kita semua. Baik, itu saja. Kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa akhir. Alhamdulillah. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, Kang Ep. Mohon pamit.